Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur, segala puja-puji kita aturkan kehadirat Allah. Saat ini kita diberkati, ditakdirkan berkumpul bersama dalam rangka kontemplasi Al-Quran. Semoga kita yang hadir di sini diberkati mudah mencerna, menerima kebenaran itu hadir pada kita. Dan semoga saya dan Ustadz Andi Alpi dimudahkan untuk memfasilitasi, menemani kontemplasi ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, wabil khusus yang saat ini kitabnya sedang kita baca, kontemplasikan, yaitu Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Semoga kita dimudahkan untuk bisa terhubung dengan beliau. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan kontemplasi surat ke-89, yaitu surat Al-Fajr, yang secara lateral dimaknai cahaya awal subuh. Ya. Jadi apa sebetulnya maknanya? Nanti kita lihat bagaimana teks ini berbicara. Pada Ustadz Andi Alpi kita persilakan. Silakan Ustadz. Terima kasih banyak Bang Damir dan seluruh yang hadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan pagi kali ini di jam yang berbeda, sudah jam 7 ya. Insyaallah ini lebih baik dan pemilihan waktunya waktu yang terbaik. Kita lanjutkan mengenai surah Al-Fajr. Pada pembagian ini tidak panjang, hanya akan kita bahas pagi kali ini tentang 5 ayat. Tapi kenapa dibahas hanya 5 ayat, sedangkan ayatnya banyak? Itu karena pilihan ayatnya itu sudah sesuai berdasarkan pesan yang ingin disampaikan. Kita mulai dari surah Al-Fajr ayat ke-89. Al-Fajr artinya fajar. Nah, jadi cahaya pagi yang mana kalau subuh itu cahaya yang masih putih-putih di bintang di langit itu cahaya subuh. Nah, kalau Al-Fajr itu sudah kekuning-kuningan. Jadi kalau Al-Fajr cahayanya sudah kuning atau lebih terang dibandingkan subuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, demi fajar, demi waktu fajar. Jadi Allah bersumpah demi waktu fajar. Waliyalil asyar, dan demi malam-malam yang 10. Ustadz bisa digedein lebih gede? Oh iya ya. Ya. Lanjut. Wal fajri, demi fajar, demi waktu awal pertama kali matahari itu muncul. Waliyalil asyar, dan demi 10 malam demi malam-malam yang 10. Wasyaf'i wal watar, wasyaf'i demi yang genap. Syaf'un itu artinya genap. Wal watri, dan demi yang ganjil. Walaili, dan demi malam. Idza yasri, jikalau dia telah berlalu. Hal bidzalika, apakah pada hal itu, qasamun, ada sebuah sumpah, lidzil hijr, bagi orang yang berakal. Jadi yang terakhir ini kan Tuhan bersumpah dengan 1, 2, 3, 4, 5 hal. Tuhan bersumpah kepada 5 hal
Kemudian mampukah orang-orang yang lidhi hijr atau orang yang berakal itu bersumpah dengan itu? Kenapa sih Tuhan mau bersumpah dengan hal-hal seperti itu? Nah, ini kita baca bagaimana Syekhul Akbar Ibnu Arabi memahami kenapa Tuhan bahas tentang sumpah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 sampai 5. Apa maksudnya uksimu bil wal fajri? Apa maksudnya? Adalah uksimu bi ibtida'i zuhuri nuruh, yaitu aku bersumpah dengan permulaan munculnya ruh. Ini bercerita tentang awal pembahasan ini tuh bercerita tentang kejadian awal mula manusia lahir, yaitu apa? Ketika cahaya fajar muncul. Cahaya fajar menunjukkan cahaya ruh pertama kali menyentuh bumi. Nah, maksud daripada cahaya fajar pertama kali menyentuh bumi itu adalah ketika ruh itu masuk ke dalam tubuh manusia. Sebagaimana yang kita ketahui dalam ayat yang sangat terkenal, wa nafahtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruh Tuhan, ruh Allah kepada manusia, ke dalam diri manusia. Itulah al-fajar. Jadi al-fajar apa? Ketika Tuhan meniupkan ruh dan ruh itu masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi harus ada badan dulu baru ditiupkan ruh. Nah, itulah maksud dari al-fajar. Zuhuri nuri ruh, yaitu nampaknya cahaya ruh ala maddatil badan, di maddah atau di tubuh fisik. Kapan itu? Inda awali asari ta'alluqihi bi, ketika pertama kali ruh itu mengalami keterkaitan atau mengalami ikatan dengan badan. Nah, jadi itu maksud al-fajar. Itu kan kalau kita lihat al-fajar kan matahari di ujung di ujung ufuk muncul sedikit. Itu al-fajar. Itu ketika orang baru lahir, seperti itu perumpamaannya. Jadi Tuhan memberikan sebuah perumpamaan, wal fajri, demi ruh yang muncul sedikit itu menyinari bumi. Menyinari bumi artinya menyinari tubuh. Tubuh ini hidup itu karena apa? Karena ruh. Insya Allah nanti di pertemuan minggu depan kita akan bahas surah An-Nur spesial. Ini nanti konteksnya sama dengan waliyalil asyar, dan 10 malam. Apa itu 10 malam? Itu panca indera dan juga panca penggerak. Nanti ada penjelasannya. Ini bisa, mata bisa melihat, hidung bisa mencium, lidah bisa mengecap, telinga bisa mendengar, kulit bisa melakukan apa. Itu adalah berkat ruh yang bersinar melalui. Jadi sebenarnya direct part-nya itu begini aja, cukup melihat, itu sudah ruh itu yang melihat. Nanti insya Allah di surah An-Nur kita bahas lebih dalam. Jadi apa yang dimaksud liyalil asyar? Liyali artinya tubuh. Kalau malam pasti gelap, artinya pasti tubuh. Asyar 10. Jadi ada 10 panca di mana ruh itu bisa merasakan kehidupan atau bisa hidup. Di sini katakan apa itu liyalil asyar? Mahallul hawas al-asyraf, yaitu 10 tempat panca indera. Zohira wa batinah, baik itu zohir maupun juga batin. Allati tata'ayyanu inda ta'alluqihi, yang mana dia menjadi ruh itu menjadi jelas tempatnya ketika berhubungan dengan badan. Kemudian dikatakan likoni ha asbab tahsilil kamalat wa alat. Jadi panca indera dan bukan hanya sekedar panca indera, 10 hal tadi itu nanti saya jelaskan di bawah, itu menjadi sebab dicapainya kesempurnaan. Jadi dengan adanya panca indera ini sebagai apa? Sebagai bukti kesempurnaan Tuhan. Tuhan bisa melihat, makanya mungkin lagunya Ahmad Dhani ya,
dengan matamu ku memandang gitu, dengan telingamu ku mendengar. Jadi uh, uh, jadi ketika kita begini, jadi selalu ingat bahwa Tuhan yang mendengar, Tuhan yang melihat, Tuhan yang merasakan, dan seterusnya. Nanti Bang Damai lebih jelas. Wasyafu, maksud dari syafu itu adalah genap. Kata genap artinya apa di sini? Dikontekskan ruh dan badan menjadi dua hal. Ruh dan badan dua hal. Jadi disebut genap. Ruh wal badan an ijtima'iha, yaitu bergabung. Wa tamami wujudil insan, yang mana sempurna keberadaan manusia ketika ada ruh dan badan. Allazi yumkinu bihi al-usul, yang mana dengan badan inilah manusia memungkinkan sampai kepada keberadaan sejati atau kepada kebahagiaan sejati ataupun kebenaran sejati ataupun sesuatu yang permanen atau eternal. Wal watr, ataupun witir atau tunggal atau ganjil, apa itu? Ruh saja. Jadi ini gambarannya secara zahirnya fajar itu ya yang seperti ini. Zahirnya seperti itu, awal kali matahari muncul. Nah, ini sebenarnya agak tinggi, agak di bawah dikit. Bundarannya agak di bawah dikit. Nah, ini kemudian apa maksudnya al-fajar itu? Ruh. Ketika menyentuh bumi, ketika cahaya matahari menyentuh bumi, maka itulah disebut wal fajri. Nah, bumi ini simbolisasi daripada badan. Kemudian waliyalil asar, ada 10 malam, 10 malam yang 10. Ada malam itu adalah simbolisasi daripada tubuh. Tubuh ini ada 10, di mana dengan 10 ini ruh itu atau Tuhan itu mampu atau menampilkan dirinya atau menjadi sempurna. Panca indera. Nah, inilah makanya Tuhan disebut Al-Basir, maha melihat, As-Sami, maha melihat, maha mendengar. Nah, dengan lidah Tuhan menjadi Al-Kalam, Al-Kalim, yang berbicara. Dengan kulit Tuhan maha merasakan. Dengan hidung mampu mencium aroma. Jadi ini maksud daripada 10 panca penggerak ini. Tangan dengan Tuhan dengan ruh bisa merasakan gerakan, mulut, kaki, reproduksi, dan eliminasi. Jadi 10 panca penggerak inilah yang menjadi pintu ruh itu memancar, dan 10 hal inilah yang menyebabkan ruh itu hidup, atau ruh itu menampil. Jadi sebenarnya tidak, meditasinya bisa begini. Jadi meditasinya pas gerakin tangan, ingat ruh yang bergerak, gerakin kaki, ruh yang bergerak. Jadi ini latihan yang praktis setiap hari, yang seperti yang berbicara saat ini, atau yang melihat saat ini. Siapa yang melihat, siapa yang mendengar, terus direnungkan. Ingat, ruh, bukan ego personality yang melihat. Yang misalnya nih, kalau kita benci ke orang, marah ke orang, itu yang melihat bukan ruh. Maksudnya tetap ruh, tapi yang mendominasi itu ego personality. Misalnya kita marah ke orang, berarti ego marah yang dominan. Ini kemudian genap tadi, yaitu adalah kebersatuan antara ruh dan badan. Makna genap. Kemudian makna ganjil adalah hanya ruh itu sendiri. Kemudian waliyalil yasri, yaitu ketika malam telah berlalu. Malam berlalu adalah zulmatul badan, yaitu kegelapan badan. Idza zahabat wa zalat bitajarrudir ruh, yaitu ketika tubuh ini menjadi hancur. Itu kenapa? Itu terjadi karena
ruh pergi. Jadi liyalil idza yasri, yaitu ketika malam telah pergi atau tubuh itu sudah tidak berfungsi. Kenapa? Karena ruh sudah tidak ada. Jadi gampang sekali sebenarnya memahami ruh itu. Yang ini udah nyat. Kalau hidup ya itu udah ruh. Jadi ketika kita uh, menghormati orang, menyayangi seseorang, ya sebenarnya yang ketemu itu ruh dengan ruh. Uh, Melihat ruh, ya ingatlah bahwa ruh itu hidup dan itulah dia. Dan ruh itu dari Tuhan. Ini satu pemahaman dari bagaimana Ibnu Arabi memahami makna daripada wal fajar. Nah, sekarang yang pemahaman kedua. Tadi berkenan ketika manusia lahir, sekarang ketika awakening. Jadi wal fajri itu yang kedua adalah ketika kiamat kubro atau ketika karena simbolnya adalah fajar, yaitu ketika cahaya meliputi segala sesuatu atau cahaya yang menjadi dominan pada tubuh. Sebagaimana kita lihat fajar, dialah mulai mendominasi bumi ketika dia muncul. Maka segala sesuatu menjadi terang benderang. Wal fajar. Jadi ketika ruh yang mendominasi, maka segala sesuatu menjadi terang benderang. Jadi menampil segala sesuatu itu menjadi lebih clear. Wal fajri. Jadi ketika ciri orang mendapatkan wal fajar apa? Nah, dia clear melihat kehidupan. Jadi dia mampu melihat segala aspek dalam kehidupan dan tidak hanya memandang dari sudut pandang. Makanya dikatakan wal fajar itu adalah huwa mubtada utulu innuril haq, yaitu ketika pertama kali cahaya dari Allah Subhanahu wa taala al-haq, wa ta'siruhu dan pengaruhnya pilailatil nafs, yaitu nampil pada kegelapan jiwa. Walayalil asar, apa itu malam-malam yang 10? Itu daripada panca indera yang rokidah. Nah, jadi ketika cahaya al-haq itu muncul atau cahaya Tuhan itu menampil, maka panca indera itu menjadi tidak berfungsi. Jadi yang melihat hanyalah seutuhnya, yang mengambil alih segalanya hanyalah ruh. Maka ini dikatakan muta'attila anin asgaliha, tidak mampu berfungsi lagi ketika inda tajalli nuril ilahi, ketika nur atau cahaya Tuhanlah yang mengambil alih atau yang menyelimuti tubuh. Nah, itulah kejadian di subuh hari atau di pagi hari. Asyafu, makna yang kedua daripada asyafu, tadi kan asyafu artinya ruh dan badan bergabung. Sekarang asyafu di sini itu adalah makom ketika huwa syahid wal masyhud. Jadi ada dualitas, masih ada yang seperti sekarang, yang disaksikan dengan yang menyaksikan berbeda. Qabla tajalil panitam, sebelum terjadinya kehancuran yang sempurna di makom sifat. Jadi kiamatul kubro, makna fajar yang kedua adalah kiamatul kubro, total awakening. Ini makna kedua, total awakening, yang mana fajar ini, cahaya Tuhan ini menyinari 10 bagian tubuh. Nah, sehingga yang mendominasi di situ adalah cahaya al-fajar, sehingga panca indera itu tidak aktif, menjadi gelap. Gelap itu hilang ketika al-fajar itu datang. Ini pemaknaan yang kedua. Jadi yang dimaksud genap adalah sir and the sin itu berbeda. Makanya dua. Jadi masih dua hal. Antara sir dan sin masih, atau syahid dan masyhud masih dipisahkan. Kemudian apa maksud al-watar atau ganjil? Al-watar adalah zat ahadiyah, itu zat ketunggalan Tuhan. Ketika terjadinya penyingkapan sempurna atau terjadinya keterbukaan sempurna, di mana kita tidak memandang lagi
uh, perbedaan antara satu dengan yang lain. Apa itu maksudnya al-watar? Yaitu hanya tunggal yang ada, hanya satu yang ada, yaitu irtifaul isneniyah, hilangnya dualitas. Isnen dua, isneniyah artinya dualitas. Walaili, walaili itu adalah zulmatul ananiyah, kegelapan egoisme. Idza zahabat wa zalat bi zawalil baqiyah. Ataupun juga maksud walaili yasri di pemahaman yang kedua ini adalah ketika kegelapan egoisme itu hilang. Walaili, demi malam, yasri, telah berlalu. Itu artinya ketika egoisme sudah berlalu, sudah tidak tersisa lagi. Jadi ini adalah tahapan-tahapan daripada suluk. Atau juga di sini bisa dipahami makna yang kedua adalah kiamat sugur atau kematian. Jadi kematian itu juga dari al-fajr. Fajrul ibtida'i zuhur nur syamsi tali'ah min maghribiha. Jadi maksud daripada al-fajr yang ketiga itu adalah fajar adalah pertama kali munculnya cahaya matahari dari maghrib. Jadi maghrib itu simbol dari tubuh. Jadi maksudnya al-fajr itu dia terjemahkan ketika ruh lepas dari tubuh. Itu kan sama posisinya, sama posisi, persis sama posisinya al-fajr itu dengan ketika ruh ini meninggalkan tubuh. Itu sama-sama muncul dari atas kepala. Dia lepas di sini. Itu sama dengan al-fajr, itu sama. Waliyalil asar, yaitu, dan bagaimana dengan malam-malam yang 10? Itu ketika panca indera ini ketika ruh itu lepas, itu tidak berfungsi. Hawasul al-mutakaddirah, yaitu panca indera itu menjadi berguguran, muslimah dan gelap, dan sudah tidak bisa berfungsi ketika mati. Asyafu, ruh dan badan, wal watru, ruh saja, hanya ruh. Waliyalil yasri, dan ketika malam telah berlalu, badan, yaitu badan itu lenyap daripada ruh dan hanya tersisa kegelapan. Ini ganjil adalah zat tunggal, yaitu bermakna hilangnya dualitas. Demi malam yang berlalu, yaitu hilangnya ego. Nah, kemudian yang terakhir, hal bidzalika qasamun lidzi hijr. Tuhan memberikan begini. Apakah orang yang berakal itu mampu bersumpah seperti itu? Sumpah itu kan di sini dikatakan oleh Syekhul Akbar bahwa bagaimana mungkin itu mampu tersusun dengan baik, dan itu tidak sulit atau sangat tidak mungkin untuk dipahami dengan orang-orang yang hanya akalnya biasa gitu. Jadi penyingkapan seperti ini tuh dan tersusun dengan rapi itu adalah sebuah ini Tuhan menantang. Bisa nggak ada orang yang mampu membuat sumpah seperti ini tapi sangat tersusun dengan baik struktur perjalanan. Ini mungkin pengantar dari saya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Saya persilakan kembali ke Bang Dal. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Luar biasa, barakallah. Itu semuanya itu ini ya, teman-teman ya. Makasih Ustadz Andi telah membantu kita bisa membaca teks ini dan masing-masing berkontemplasi. Mudah-mudahan setiap kita dapat hikmah dari paparan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa catatan saya adalah begini teman-teman. Pertama tentang wal fajar, makna sumpah gitu. Seseorang itu berani bersumpah apabila dia punya kesaksian yang dia sendiri tidak bisa membantu pengalaman itu. Saya pernah di sini berbagi kepada teman-teman waktu pengalaman pribadi menyadari bahwa ketika bernapas
Di situ saya menyadari itu adalah pengalaman rohani atau roh. Sehingga setiap bernapas itu jadi kesaksian. Jadi mau 1 miliar orang mengatakan misalnya, oh makna napas itu kan pengalaman rohani, uh, saya tidak bisa mengatakan tidak karena sudah jadi kesaksian. Itu pertama. Nah, al-fajar di sini ada tiga makna di situ tadi diuraikan teman-teman. Yang pertama, bagaimana proses roh itu yang tak terbatas masuk ditiupkan kepada tubuh. Ya, tadinya saya menunggu-nunggu, wah ini gimana nih? Apakah ada direct part-nya nih? Ini kan seolah-olah kayak kita diceritakan, keilmuan itu kan Quran menceritakan, wa nafaktu fihi min ruhi, aku tiupkan rohku. Itu kayak sebuah kisah yang didongengkan aja. Lalu kemudian itu ketika roh masuk ditiupkan kepada tubuh, tubuh jadi aktif. Tubuh jadi aktif. Jadi terus kemudian ada 10 malam aja malam ini ada Pak Ahmad Khojim menulis buku khusus tentang 10 malam. Masing-masing punya penyingkapan nih, tapi ini sangat direct nih teman-teman. Jadi ada 10 panca indera. Ya tadi udah diuraikan teman-teman. Jadi mata ini berfungsi karena ada al-fajar gitu. Kalau al-fajar itu nggak ada, udah ya. Al-fajar itu karena ada maka jadi mendengar, jadi bisa bernapas. Saya jadi bisa merasa dengan lidah saya. Tangan saya jadi bergerak. Saya bisa merasakan halus dan kasar gitu kan. Ya, kamu bersaksi nggak dengan itu gitu. Bersumpah dong. Demi al-fajar itu pertama, roh pertama masuk. Kedua, ini 10 malam itu udah tahu nih direct nih, panca indera. Tapi di sini menarik nih Ustadz Andi, panca indera tadi ada penggerak, ada banyak lah di sini. Tapi yang cukup dikenali kita itu ada 10, meskipun ilmuwan banyak mengurai. Ada juga yang memaknai ini waktu saya pertama kali baca ini Ustadz Andi, 10 lobang gitu, ada 10 lobang juga kan panca indera kan. Di kepala ada 7, ada jenis kelamin juga ya depan belakang. Ada juga satu lagi yang tertutup Ustadz Andi, pusar. Jadi waktu kita di perut ibu, pusar itu aktif, justru yang lainnya itu tertutup. Karena ini nanti ada kaitan dengan bagaimana kembali menyadari al-fajar. Kemudian demi yang genap dan yang ganjil, ini keren juga nih tadi. Genap itu ketika roh dan tubuh. Jadi itu kayak seolah-olah dua. Ganjilnya adalah ketika roh saja. Dan apabila malam berlalu itu kan gimana kita bersumpah, bersaksi, menyadari bahwa ketika panca indera itu tidak berfungsi, sehingga di situ yang akan hadir disaksikan menjadi penyaksi adalah roh gitu. Nah ini bagaimana nih akal bisa memahami? Kalau saya memahaminya gini Ustaz Andi satu. Adakah pada yang demikian terdapat pada sumpah bagi orang-orang yang berakal? Jadi ini akal di challenge nih teman-teman. Makanya akal itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama belum sadar al-fajar, ya, belum sadar roh, sehingga akal itu logik banget gitu. Ya di bawah logik juga akal itu ya akal-akalan kan gitu kan, terkontaminasi dengan ego personality gitu. Ego gitu, nafsu rendah gitu, gue gitu. Jadi udah nggak sadar al-fajarnya. Yang kedua akal logik, akal filosof. Akal paling bawah itu akal awam. Akal logik makin matang, akal filosof, sampai kemudian ketika akal itu disentuh, diinspirasikan oleh, diberkati, diiluminasikan oleh
cahaya fajar, al-fajar, akal paham, Ustaz tadi, teman-teman. Akal memahami. Itu yang di-challenge. Jadi selama ini kan orang suka menganggap akal tidak mampu memahami yang goib, memahami Tuhan gitu. Menyaksikan Tuhan. Tapi Tuhan yang tak terbatas ketika dia datang ke akal, justru akal itu jadi aku asalnya dari mana ya gitu. Gitu. Lalu kemudian panca indera juga nih, panca indera kita ini juga kalau dia jalan sendiri kan nggak bisa, akal mesti mikir tuh. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, nah bagaimana ini bisa relevan dalam kehidupan kita? Jadi Al-Fajar sudah diterangkan bagaimana dia dari awal penciptaan, awal manifestasi kita ini, kedua juga makrokosmos ini, alam besar ini, ada Al-Fajar juga, supaya kita bisa berkontemplasi, setiap pagi kita menyaksikan fajar gitu kan, tapi jangan salah paham gitu, itu kan jadi semacam simulasi. Alam semesta ini adalah kitab yang hidup. Kita ini seperti Harry Potter yang ketika dia membaca buku, semuanya hidup. Ya, jadi alam besar ini, jagat gede ini adalah ayat-ayat Allah, kitab yang hidup. Sekarang hikmah-hikmah itu termanifestasi dalam bentuk mushaf Al-Quran. Diurai lagi para guru termasuk Syekhul Akbar. Lalu kemudian ini yang dahsyat lagi dititipkan lagi diungkap lagi sama Syekhul Akbar tadi, kiamat kubro, pengalaman awakening nih, ayah. Ini sebetulnya tanda petik PR kita atau perjalanan kita bagaimana kita kembali bisa mengalami al-fajar itu. Yang genap dan yang ganjil itu sebetulnya bisa juga dimaknai teman-teman. Aku roh sang penyaksi menyaksikan nama-nama Tuhan. Ya, yang menyaksikan dan yang disaksikan itu kan genap dua, tapi dia satu. Ya, yang menyaksikan ini saya jadi dapat inspirasi lagi nih Ustaz tadi. Wah, ini keren juga nih kalau dikait dengan syahadat ini. Keren banget ini. 5 ayat ini sudah bisa membantu kita untuk bisa terikat semua itu, makna-makna itu bisa terikat, tersintesis dan kita urai. Jadi pertanyaan kita sekarang teman-teman, kita juga sekarang belajar bagaimana malam itu berlalu dengan sadar. Kalau secara alamiah kan malam itu jangan lupa ya, 10 malam itu panca indera. Ya, panca indera kita. Sebetulnya kita sering mengalami itu saat kita mau ke kamar tidur, ke ranjang, pelan-pelan kan semua malam berlalu nih. Tapi makna malamnya itu jangan diartikan gelap gitu ya teman-teman. Malam itu adalah uh, kesadaran panca indera. Tipnya panca indera. Malam, ya memang malam kan panca indera mulai nggak aktif. Apalagi ketika kita tidur pulas, itu panca indera tidak aktif. Hanya satu yang sangat aktif banget dominan, yaitu napas. Pada waktu tidur mimpi, masih aktif tapi bukan indera lahir. Indera batin. Jadi mimpi itu indera batin yang aktif. Nah sekarang, simulasi yang kita alami saat tidur pulas, tidur mimpi, kita praktekkan dalam tafakur, zikir, khalwah, meditasi kita menyendiri. Bagi teman-teman yang belum mahir, tentu ada ditemani seorang guru atau sahabat spiritual. Nah, disitulah kita mulai belajar bagaimana malamnya itu berlalu. Secara sadar gitu. Makanya teknik-teknik praktek-praktek lah saya katakan. Meditasi itu ya Ustaz tadi, itu kan tubuh pelan-pelan ditinggalkan, sensasi-sensasinya. Ini saya sangat suka tuh cara Rupert Spira mengurai gitu ya, pelan-pelan ya.
Jadi kita meninggalkan kesadaran ruang, ya kesadaran dunia kan masih pacar. Terus begitu kita, terutama indera mata, gitu indera mata tertutup, kita mulai menyadari dunia itu adalah imajinasi, persepsi. Terus tubuh itu menjadi sensasi. Pelan-pelan kita mulai menyadari tubuh batin berupa pikiran, gambaran mental, ingatan. Tubuh batin itu menampil dalam form emosi, perasaan, pelan-pelan. Lalu pelan-pelan mulai malam berlalu. Udah, disitulah kita bertemu yang ganjil. Nah sebenarnya bila kita melakukan itu dengan sangat sadar dan mahir atas berkah Allah, maka kita sudah belajar mati sakjroning urip. Mati sebelum mati. Ya, jadi kita udah mengalami matilah kamu sebelum kamu mati, kata Nabi. Antal maut qoblal maut, ada bisa ada teksnya begitu. Ada juga mati selagi hidup, proses itu. Kenapa? Karena satu saat itu akan, bukan pasti terjadi kiamat wusto, ya kita waktu di surat An-Naba itu diurai ya, kiamat kubro itu total awakening. Jadi jangan bayangkan teman-teman, jangan kita bayangkan persepsi, ya memang begitu sih, simulasi benar juga ya Ustaz tadi, hancurnya semuanya yang ada hanya Allah, itu benar sih, tapi bukan seperti pemahaman individu awam. Ya, jadi itu teman-teman. Jadi kita berlatih, berpraktek setiap hari, disiplinkan, ya, sampai kemudian nanti kita menjalani hidup itu sudah al-fajar gitu, ya sadar. Tadi banyak banget itu, luar biasa itu satu-satu perlu di. Nah, ini catatan saya lagi teman-teman. Kalau sekarang kita, kalau selama ini kita menggunakan panca indera, kita menganggap itu hanya sekedar aktivitas tubuh atau aktivitas diri personal. Sekarang kita sadari karena ada al-fajar. Jadi directnya gitu memang. Kayak teman-teman sekarang mendengarkan saya berbicara. Itu bisa tuh langsung. Ini yang mendengar ini bukan telinga. Telinga adalah panca indera alatnya. Yang mendengar ini adalah al-fajar. Ini yang melihat ini al-fajar, bukan mata. Bahkan ketika kita menutup mata, kita masih bisa melihat. Ini ada penyaksi. Ada pelihat. Mau saya buka mata saya menutup mata saya tetap menyadari pelihat, penyaksi. Siapa itu? Di sini konteks ini dinamakan Al-Fajar. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya sama Ustadz Andi berniat, berencana akan mengulas surat An-Nur. Ya, surat Ustadz ya. Agak kita ini dulu ya, meskipun nanti kita, karena cocok banget ya, terkait banget teman-teman. Sekali lagi teman-teman, tadi sudah diurai, kita akan berdiskusi dan silakan dipraktekkan dalam kehidupan. Dan saya sangat menyarankan tonton ulang YouTube-nya karena itu bikin catatan, alami, praktekin itu nanti insya Allah dapat petunjuk. Mau ada tambahan, Ustaz Tambahannya mungkin YouTube-nya ditonton ulang karena waktu saya juga tonton ulang, kok saya bisa. Jadi ada Oke. sesuatu sebenarnya yang waktu itu saya jelaskan, saya baca, mungkin hanya nyangkut dikit pada batin, tapi ditonton ulang, saya menjadi lebih ngerti, jadi lebih relate gitu dengan apa yang ada dalam kehidupan. Mengenai Al-Fajar ini sering saya praktekkan. Jadi Al-Fajar itu cukup kan, fajar atau matahari itu artinya kan cahaya yang menerangi kehidupan atau menerangi segala hal. Jadi kalau prakteknya misalnya kalau jalan, jadi perhatikan aja jalan itu. Jadi dia
jalan itu bisa eksis karena ada yang memperhatikan. Di melihat kejadian, diperhatikan aja. Ketika momen kita memperhatikan, itu momen dapat al-fajar. Ada momen di mana saya sulit menjelaskan, tapi ada momen di mana kita menyadari ada yang memperhatikan terus. Jadi kalau kita beraktivitas pelan-pelan, ingatlah bahwa ini alat, bahwa tubuh ini alat. Perhatikan terus. Di momen itu, di sehari-hari kita bisa menangkap itu sebenarnya. Jadi awakening ataupun juga kesadaran itu sebenarnya tidak mesti menunggu bertapa, bertahun-tahun di gunung, tidak mesti menunggu. Sedangkan saat ini pun bisa gitu. Menyadari apa yang di depan ini tuh, ingatlah yang menyadari, ingatlah ruh gitu. Nah, dan ruh itu dari Tuhan. Nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya Nur kita akan ulas lebih dalam. Itu Bang dari saya. Ya, makasih. Sudah banyak yang vulgar itu kita sampaikan itu. Kalau kita nggak ngeh itu gimana gitu. Udah agak. Tapi begini teman-teman ya. Kalau kondisi kita lagi sakit, fisik, kita sangat tercerap dengan sensasi sakitnya. Ya, misalnya sakit gigi atau napas ataupun asam urat itu kan kolesterol itu kan ada yang kena dalam indera kita, indera dalam. Saat seperti itu teman-teman, itu mempraktekkan yang barusan disampaikan Ustadz Andi. Direct, saya suka nyebut inquiry, penyelidikan langsung, self inquiry atau direct part. Itu agak susah karena terlalu real sakit. Kalau guru-guru yang sudah advance itu saat sakit itu dia bisa tuh menjadi yang ganjil, ya kan? Yang ganjil itu hanya roh. Yang genap itu roh dan tubuh itu terpisah. Itu awam menganggapnya begitu. Padahal nggak pernah terpisah. Makanya tadi genap itu, makna genap adalah penyaksi dan yang disaksikan ada, tapi dia satu. Tapi kalau ganjil hanya roh aja, nggak ada yang lain. Ya, kalau para guru yang sudah total awakening itu sudah bisa dengan cepat melihat seluruh alam ini ganjil. Ya kan? Nah, itu kan butuh praktek. Nah, tadi kalau Nabi misalnya praktek di Gua Hiro, bahkan di kita diwariskan tahajud malam-malam, tafakur, istiqomah, apapun istilah yang diberikan. Jadi kalau mulai kita mahir atau terberkati di situ, kita mulai bisa praktekin dalam kehidupan sehari-hari. Ya kalau lagi sakit. Nah, terus sedih gitu Bu Yanti. Ikut. Nonton film horor aja sudah, oh tutup mata. Gitu. Itu layar gitu kan maksudnya. Atau kita ketemu hewan yang menakutkan gitu kan. Kita menyebut menakutkan. Saya baru diskusi sama anak-anak anak muda, itu hewan itu sebetulnya tidak menakutkan katanya. Saya surprise juga. Itu kan sudah masuk data di batin kita, hewan yang ini menakutkan atau jijik gitu. Kita belum bisa jadi pawangnya itu. Belum lagi hewan-hewan, sifat-sifat hewan yang bergentayangan di dalam diri kita gitu. Ini kan surat 5 ayat ini itu sudah membantu kita ngelap kacamata kita nih, clear seeing gitu. Coba silakan Bu Yanti, dapat apa Bu Yanti? Iya nih Bang Dame, terima kasih sekali ya Bang Dame dengan um, Ustadz Andi, Bang Dame memaparkan Al-Fajar ini
jadi ini kita terus-menerus kontemplasi bahwa hanya ada dia saja kalau kita menyadari bahwa misalnya seperti sekarang saya tuh sebenarnya sedang tidak enak badan, Bang Dame. Sedang tadi Bang Dame bilang bahwa kalau kita sedang sakit itu tidak mudah ya untuk bisa mencerna. Tetapi saya jadi ingat bahwa kalau sakit itu panggilan untuk kembali kepadanya. Nah, saya ini sekarang sedang HB saya sangat rendah. Kemudian saya mau berapa kali itu mau pingsan gitu Bang Damet. Nah, tapi saya kuatkan selalu baca Al-Quran, zikir, kemudian saya pegangannya hanya dia saja gitu dengan memegang Asmaul Husna. Nah, kemudian dengan Al-Fajar ini tercerahkan bahwa genap ganjil itu harus terus-menerus dilatih gitu. Dengan ganjil kita hanya ruh saja, sedangkan genap itu, nah ini yang belum bisa. Ke genap itu Bang Dami bilang bahwa penyaksi dan yang disaksikan itu terpisah, tetapi itu sadar. Nah itu yang saya belajar di sini Bang Dame. Mohon pencerahannya Bang Dame. Itu saja. Ya, Saya ingin belajar di situ. terima kasih Bu Yanti. Di beberapa tempat saya mengenalkan praktek sadar itu, eh, hidup sadar ya, yang praktikal itu misalnya teman-teman yang mengalami lagi misalnya orang yang kita sayangi tiba-tiba mengkhianati kita, menyakiti kita, ataupun punya sikap yang nggak sesuai dengan maunya kita. Kita kecewa dong, ya kecewa atau sedih, terus marah gitu. Nah kalau kita belum belajar seperti ini, belum praktek, itu pasti otomatis kita simpan kebencian itu berlama-lama. I hate you gitu. Jadi aku dan kebencian itu betul-betul seperti nyatu, dan kebencian itu menguasai dan dimaknai itu karena lu gitu. Ya. Padahal kalau kita lagi sendiri, rasa benci itu nggak ada kaitan sama orang itu sebenarnya. Rasa benci itu adalah karena dalam diri kita ada perasaan yang tidak bisa kita amati. Yaitu kalau teorinya dari masa lalu ada trauma bla 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 itu ke trigger gitu. Ya karena itu saya mengenalkan jangan bilang I hate you, tapi I am aware of feeling hate, perasaan benci. Aku menyadari itu namanya cara membuatnya genap, tapi tetap kita sadari satunya. Kalau ganjil kan maknanya dia aja, udah nggak ada benci, nggak ada yang lain. Makanya pengalaman kita ganjil itu saya suka bilang itu tidur pulas. Atau kalau dalam kita berpraktek meditasi, meditasi mendalam, suwung gitu, hening total. Hening total kan yang ada hanya damai. Nah, karena kita intens sebagai damai itu, alipnya kokoh, standing as awareness. Maka pada saat experience perasaan benci di-trigger oleh satu kejadian, kita bisa sadar ada objek perasaan yang hadir, tidak kuat itu. Ada penyaksi yang mengobservasi. Perhatian kita arahkan kepada penyaksi. Nah, Pak, kalau teman-teman belum mahir di situ, hening aja diam. Kalau datang appearance perasaan dan itu sudah observe. Kayak kita menonton nggak menolak, tidak juga me, me, menganalisa, nggak ada. Itu Bu Yanti. Jadi terus latihan lagi, aku menyaksikan tubuh. Dan kita sudah
lama tertipu rame-rame, tubuh ini ada kepala, ada tangan, ya udah itu kita hormati. Tapi begitu kita menutup mata, Bu, tubuh itu menjadi image loh, Bu. Kalaupun kita detailkan itu, tubuh tidak lain ada sekumpulan sensasi-sensasi. Coba deh teman-teman berlatih dengan itu. Itu susah banget orang untuk, karena sudah terlalu apa ya, amnesia kolektif kita ini. Iya. Al-Fajar itu tanpa Al-Fajar nggak bisa loh berfungsi semua panca indera itu. Saya suka nyebut, cuman kan di sini nggak disebut Al-Fajar itu subjek, ya nggak usah tadi. Sebenarnya sang subjek. Makanya Al-Quran ini indah banget. Kadang ditekankan cahaya, kadang ditekankan itu wujud gitu. Nah ini pelan-pelan teman-teman dipraktekkan ini. Bahwa Bu Yanti untuk bisa sadar kepada sang aku dengan ini. Allah, silakan. La ilaha illallah. Itu kan la ilaha itu masih ada dualitas kan? Iya. Ilah Allah, ya enggak? Makanya tidak ada ilah. Enggak benar-benar ada. Dia cuma menampil doang. Ilah itu bisa utang tagihan gitu loh. Orang yang nyebelin itu ilah. Begitu kita sadari ilah ini cuma appearance, illallah, yang ada hanya Allah. Udah gone. Makanya ini jadi wirid, kata-kata talkin saat orang sakaratul maut. Dari sekarang praktek, biar mahir. Jadi ada apa-apa itu, ibu mau pakai dualitas ke non-duality. Dualitas ke tauhid. Ilah, la ilaha illallah. Makanya kan syarat dhamma itu asyhadu an la ilaha illallah. Kalau wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu mata melek, Ustadz Andi. Ini semua apa? Utusan Allah. Seluruh alam semesta ini adalah utusan Allah kepada kita. Tapi banyak orang tidak melihat utusan Allah. Dia melihat terpisah dari Allah. Coba. Pohon itu kita nggak kaitkan dengan Tuhan. Bagaimana mungkin gambar nongol sendiri tanpa layar? Alam nongol sendiri gitu tanpa Tuhan. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu tipuan akal. Gitu. Dan kita miliaran manusia turun-temurun itu amnesia. Makanya al-fajar, demi fajar. Demi malam. Demi malam yang 10. Clear Bu Yanti? Ya, jadi makasih ini harus banyak latihan ya Bang. Dan latihannya itu Bu, tadi Ustadz Andi bagus banget. Tidak harus lagi bertapa Bu. Ini kita latihan. Dan satu lagi sebetulnya paling penting itu kan ini di bulan puasa suka saya ingat. Kenapa bulan puasa itu perlu 30-40 hari? 30 plus 40 kalau bagi mereka yang meyakini 40. Agar kita belajar untuk tidak dikuasai tarikan tubuh. Jadi ke tubuh itu proporsional. Itu puasa itu belajar itu. Puasa adalah meditasi dalam praktek sebetulnya. Praktek hening itu. Nah, disitulah kita mengenal nafsu kita, ego kita yang dominan. Oh, aku yang selama ini mendominasi, bukan al-fajar gitu, Ustadz Andi. Terima kasih Bu Yanti. Ustadz Andi mau nambahin? Sama-sama Bang Dane, Ustadz Andi. Cukup Bang, cukup dari saya. Cukup ya. Yang lain? Baik teman-teman, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya sangat menyarankan teman-teman bisa menonton ulang
Ini luar biasa. Tadi saya banyak yang mau omongin, cuman kita membatasi waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Bang